Hai adik-adik, untuk kalian kelas 9 SMP, kali ini kita akan belajar pelajaran matematika, khususnya materi tentang kesebangunan yang pertama. Kira-kira materi kesebangunan ini apa sih manfaatnya? Ini materi yang suka muncul loh di UN sekitar 2 atau 3 soal. Nah, terus pernah nggak sih adik-adik masuk ke sebuah mall? Nah, pas di dalam itu ada seseorang yang ingin menjual perumahan baru. Nah, di sana suka ada pajangan yang bentuknya itu rumah, tapi ukurannya sangat kecil. Nah, tahu nggak sih adik-adik apa itu namanya? Nah, namanya adalah maket. Nah, maket itu yang bagus seperti itu detil bisa memperlihatkan bagian luar ataupun dalam dari rumah yang akan dijual. Nah, maket ini dibuat oleh ahli arsitektur dan konstruksi. Nah, mau nggak sih adik-adik membuat miniatur dari rumah adik-adik kalian sendiri yang bagus banget, yang mirip banget? Yuk, kita belajar kesebangunan. Materi yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama adalah tentang skala, kemudian foto dan model berskala, kemudian kesebangunan bangun datar. Yang materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang skala. Nah, kalau kalian melihat peta, itu biasanya di peta itu suka ada tulisan 1 banding misalkan 100.000 atau 1 banding 2 juta. Nah, itulah yang disebut dengan skala. Secara definisi, skala itu adalah perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya, atau JP per JS, atau juga JP banding JS. Misalkan nih, ada jarak antara dua kota pada peta adalah 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 20 km. Yang ditanyakan adalah tentukan skala dari peta tersebut. Gitu ya. Nah, berarti dari soal itu diketahui JP-nya adalah 4 cm dan JS-nya adalah 20 km. Nah, ini yang harus kita perhatikan, JP dan JS itu harus memiliki satuan yang sama, sehingga kita harus mengubah yang asalnya 20 km menjadi bentuk satuan cm, yaitu dikalikan dengan 100.000 menjadi 2 juta. Nah, rumusnya skala sama dengan JP banding JS. JP-nya 4 dan JS-nya 2 juta. Kita sederhanakan menjadi 1 banding 500.000. Nah, contoh soal yang selanjutnya nih, misalkan gini. Pada saat libur lebaran, ada Dika pengen pergi ke rumah neneknya yang nun jauh di desa. Nah, karena Dika anak yang pinter, Dika ingin membantu mamah papahnya buat ngukurin berapa jarak dari rumahnya ke rumah neneknya. Akhirnya Dika ambil peta, ternyata setelah diukur dengan penggaris, jarak antara rumah Dika dan rumah neneknya pada peta adalah 33 cm. Dan pada peta itu adik-adik tertulis skala 1 banding 600.000. Nah, kira-kira berapa nih jarak sebenarnya antara rumah Dika sama rumah neneknya? Yuk kita bantu bareng-bareng ya. Nah, berarti di sini diketahui jarak peta adalah 33 cm dan skalanya adalah 1 banding 600.000 gitu ya. Nah, tapi saya misalkan yang 600.000 menjadi K gitu ya. Sehingga jarak sebenarnya itu kan pasti lebih panjang. Artinya berarti jarak peta dikalikan dengan si 600.000 tadi. Berarti JS sama dengan JP dikali sama K. Berarti 33 dikali 600.000. Dan hasilnya nih adik-adik ternyata jauh banget nih. 198.000.000-nya ada 5 atau 19.800 cm. Nah, karena nih banyak banget, berarti kita ganti aja ukurannya menjadi kilometer. Adik-adik tahu nggak? Kalau centimeter ke kilometer hilang nolnya berapa? 5, betul. Berarti kita coret nolnya 5 menjadi 198 km. Nah, berarti sekarang tinggal Dika itu pergi deh sama mama papanya ke rumah neneknya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang foto dan model berskala. Nah, foto dan model berskala ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat miniatur dari bentuk aslinya. Contoh, kita ambil misalkan ada sebuah mobil dan miniaturnya.
pada mobil yang sebenarnya dia memiliki dimensi panjang, lebar, dan tingginya. Dan miniaturnya pun seperti itu, dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dari kasus ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa panjang model per panjang sebenarnya akan sama dengan lebar model per lebar sebenarnya, akan sama dengan juga tinggi model per tinggi sebenarnya. Nah, kalau di soal UN, ini biasanya muncul tentang tinggi sebuah gedung yang memiliki bayangan berapa. Contoh, tinggi sebuah gedung adalah 20 meter, sedangkan bayangannya 50 cm. Dan pada waktu yang sama, ada sebuah pohon yang memiliki tinggi 8 meter dan bayangannya adalah tuh. Berarti kita disuruh mencari berapa bayangan dari pohon tersebut. Nah, ini berarti bayangan pohon per tinggi pohon akan sama dengan bayangan gedung per tinggi gedung. Gitu. Nah, bayangan pohonnya kita misalkan X. Kemudian tinggi pohonnya itu 8 meter. Bayangan gedung itu 50 cm dan tinggi gedung adalah 20 meter. Nah, ini kita ubah dulu menjadi satuan yang sama, berarti kita ubah ke sentimeter. 8 meter ke sentimeter menjadi 800 cm, sedangkan 50 cm-nya tetap, dan 20 meter kita ubah ke dalam bentuk sentimeter menjadi 2000. Gitu. Nah, ini kita coret aja yang ini dan yang ini. Kemudian 0 yang bawah dan 0 yang atas. 2 dan 8 menjadi 4. Maka panjang bayangan dari pohon itu adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang materi selanjutnya adalah tentang kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar disebut sebangun jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bentuknya harus sama. Yang kedua, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Misalkan nih, kita buat dua trapesium, yang satu besar, yang satu kecil. Yang besar kita namain ABCD, dan yang kecil kita namai EFGH. Nah, sekalian kita kasih juga ukuran-ukurannya. AB 12, BC 9, CD 3, dan DA 6. Untuk trapesium EFGH, EF 4, FG 3, GH 1, dan HE 2. Nah, untuk sudutnya, sudut A dan sudut D ini 90 derajat, begitu juga E dan H 90 derajat. Nah, untuk BCD misalkan 120 dan untuk EFG itu 60 derajat. Nah, karena ada ukuran yang belum lengkap yaitu sudut ABC dan FGH, kita cari dulu. Sudut ABC sama dengan 180 dikurangin sudut BCD. Sehingga 180 dikurangin 120 yaitu 60 derajat. Untuk sudut FGH 180 dikurangin sudut EFG. 180 dikurangin 60. Hasilnya adalah 120. Nah, kita lihat nih sudutnya apakah sama besar atau tidak. Sudut ABC dan sudut EFG itu sama 60. BCD sama dengan FGH 120. Sudut CDA sama dengan sudut GHE sama dengan 90. Dan sudut DAB sama dengan sudut HEF sama dengan 90 derajat. Berarti semua sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama besar. Kita lanjut untuk perbandingan sisi-sisinya. AB bersesuaian dengan EF, BC bersesuaian dengan FG, CD bersesuaian dengan GH, dan AD bersesuaian dengan EH. Berarti
AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH. 12 per 4 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3 per 1 sama dengan 6 per 2. Nah, kalau kita semuanya ini kita sederhanakan, maka perbandingannya menjadi 3 per 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3 per 1. Berarti kesimpulannya, semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Artinya, syarat yang pertama bentuknya sama, sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama besar, dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Artinya, trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFGH. Ya, soal berikutnya, misalkan jajaran kenjang ABCD sebangun dengan jajaran kenjang PQRS. Namun diketahui di sini sudut BCD adalah 5x dikurangin 1 dan QRS sama dengan 3x ditambah 33. Pertanyaannya adalah berapa nilai x, kemudian berapa sudut dari QRS, kemudian berapa sudut dari ABC. Tuh. Nah, yang pertama, sudut BCD sama dengan sudut QRS. 5x dikurangin 1 sama dengan 3x ditambah 33. Kita pindahkan 3x ke ruas sebelah kiri menjadi 5x dikurangin 3x. Sama dengan kita pindahkan min 1 ke kanan menjadi plus 1 sehingga 33 ditambah 1. 2x sama dengan 34, maka x sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Berarti nilai x adalah 17. Nah, kita cari sudut QRS. Sudut QRS itu sama dengan 3x ditambah 33. Nah, seperti yang udah kita hitung tadi, x-nya itu adalah 17, sehingga 3 dikali 17 ditambah 33 sama dengan 51 ditambah 33, dan hasilnya adalah 84. Untuk yang selanjutnya, sudut ABC itu sama dengan sudut PQR. Sama dengan, karena ini jajaran kenjang, maka 180 dikurangin sudut QRS. Sehingga 180 dikurangin 84 sama dengan 96. Adik-adik, sekian video tentang kesebangunan yang pertama ini. Tadi kita udah ngebahas skala, foto, dan model berskala kesebangunan bidang datar. Nah, sampai ketemu lagi di video pembahasan geo selanjutnya. Nanti kita akan membahas kesebangunan yang kedua, yaitu tentang kesebangunan segitiga, kekongruenan segitiga, dan perbandingan garis.